Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelum perkuliahan pertama ini kita mulai, terlebih dahulu kita buka dengan berdoa. Berdoa disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah. Amin. Berdoa cukup. Halo Dewantara Muda. Alhamdulillah pada semester kali ini kita dipertemukan kembali pada mata kuliah Pendidikan IPA Terpadu. Peserta yang ada pada mata kuliah Pendidikan IPA Terpadu, setelah kami lihat ada yang pernah mengikuti perkuliahan dengan kami, ada juga yang baru, sehingga pada pertemuan pertama ini terlebih dahulu kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ana Fitratunisa yang pada semester kali ini ditugaskan oleh Prodi untuk mengampu mata kuliah Pendidikan IPA Terpadu di kelas C, E, dan G. Di screen ada nomor HP yang bisa dihubungi jika memang ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada kami di nomor 081 391 41 5659. Kemudian berikut adalah alamat email kami yang nanti bisa mahasiswa gunakan jika ada memang tugas-tugas yang harus dikumpulkan melalui email, yaitu dengan alamat ananisa@gmail.com. Kemudian berikut adalah alamat blog kami, anafitrotunisa.wordpress.com, biasanya digunakan sebagai media untuk sharing materi, baik materi pada mata kuliah Pendidikan IPA Terpadu atau mata-mata kuliah lain yang kami ampu. Berikut perkenalan singkat yang dari kami. Kami mohon maaf pada pertemuan kali ini tidak bisa melakukan pertemuan secara sinkronus atau tatap muka langsung, dikarenakan pada waktu perkuliahan ada jadwal rapat yang tidak bisa ditinggalkan. Kemungkinan besar pertemuan-pertemuan berikutnya kita dapat melakukannya dengan melakukan kegiatan melalui sinkronus atau melalui Google Meet yang terintegrasi dengan Cipedar. Nah, setelah melakukan perkenalan, sekarang gilirannya kita kenalan dengan mata kuliahnya. Mata kuliah Pendidikan IPA Terpadu. Mata kuliah Pendidikan IPA Terpadu ini merupakan mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa setelah mahasiswa telah menempuh mata kuliah konsep dasar IPA SD. Mungkin saat mata kuliah konsep dasar IPA SD disampaikan, sudah diberitahu awalnya dulu itu tidak ada mata kuliah yang disebut dengan Pendidikan IPA Terpadu. Yang ada hanyalah mata kuliah IPA 1 dan IPA 2. Yaitu di IPA 1 kita hanya fokus ke biologi dan IPA 2 kita fokus kepada fisika. Nah, kemudian pemerintah itu merubah kurikulum dari yang kurikulum KTSP menjadi kurikulum K13. Nah, perubahan kurikulum itu juga sejalan dengan perubahan kurikulum yang ada di PGSD. Dari yang namanya mata kuliah IPA 1 dan IPA 2, sekarang dirubah menjadi mata kuliah konsep dasar IPA dan Pendidikan IPA Terpadu. Nanti akan kita ceritakan juga kenapa kok dirubah. Nah, pada mata kuliah ini, karena kelanjutan, maka kami berharap materi-materi konsep dasar IPA kemarin sudah terkuasai dengan baik oleh mahasiswa, sehingga hal tersebut akan membantu lancarnya perkuliahan kita di Pendidikan IPA Terpadu. Di screen sudah bisa dilihat berbagai tema yang akan kita pelajari pada mata kuliah Pendidikan IPA Terpadu ini. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang hakikat IPA dan pendidikan IPA. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang prinsip-prinsip ajaran Ki Hajar Dewantoro yang dapat digunakan dalam pendidikan IPA. Kemudian budaya dan teknologi dalam IPA. Kemudian ada peta konsep, keterampilan proses, dan materi IPA.
Dan selanjutnya akan kita teruskan dengan segala materi yang ada di kelas 1 sampai kelas 6 yang nantinya juga diintegrasikan dengan kegiatan praktikum yang ada di kelas 3, 4, 5, dan 6. Kita akan memasuki tema 1 yaitu hakikat IPA dan pendidikan IPA. Pastinya teman-teman mengetahui apa itu IPA. Menurut Karin and Sound, IPA adalah ilmu yang pokok bahasanya adalah alam dengan segala isinya. Tidak berhenti pada pengertian tersebut, Trianto menjelaskan bahwa IPA merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui pengumpulan data dengan eksperimen, pengamatan, deduksi untuk menghasilkan suatu penjelasan tentang sebuah gejala yang dapat dipercaya. Nah, dari dua pengertian di screen dapat kita ambil kesimpulan bahwa IPA sebetulnya tidak hanya sekedar materi, atau IPA itu tidak hanya sekedar pokok bahasan. Namun Trianto menjelaskan dengan detail, pokok bahasan ini diperoleh tidak hanya dengan membaca, namun melalui pengumpulan data, eksperimen, pengamatan, deduksi, dan penjelasan yang dapat dipercaya. Kedua pengertian ini mengingatkan kepada kita sebagai calon guru SD bahwa saat mengajarkan IPA itu tidak hanya sekedar mengajarkan anak-anak suatu materi, hanya membaca, hanya cukup yang penting nilainya bagus, nilainya tuntas, itu tidak. Namun dari pokok bahasan yang ada, harapannya materi-materi itu kemudian dipastikan atau dijelaskan melalui kegiatan eksperimen, pengamatan, deduktif, atau pengumpulan data lainnya yang ilmiah. Sehingga dengan melaksanakan pembelajaran yang diintegrasikan dengan keterampilan-keterampilan ilmiah ini, harapannya nanti anak didik juga dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sikap-sikap ilmiah yang diperoleh dalam pembelajaran yang sudah dilakukan selama ia di sekolah. Nah, kenapa sih harus ada IPA di SD? Kenapa nggak perlu? Kenapa yang lain-lain aja yang dipelajari, kok IPA juga perlu dipelajari? Foto di depan menunjukkan bahwa IPA itu sangat penting untuk dipelajari. Tujuan dari pembelajaran IPA itu sendiri adalah sebetulnya memberikan pengetahuan kepada diri sendiri terhadap apa yang ada pada dirinya sendiri, lingkungan, dan sekitarnya. Bagaimana menjaga diri sendiri dan bagaimana menjaga lingkungan sekitar, serta hidup bersama dengan lingkungan sekitar. Seperti yang ada pada gambar, tujuan pembelajaran IPA tidak hanya sekedar memperoleh nilai saja, namun pendidikan IPA bertujuan agar mereka care, agar mereka peduli dengan lingkungannya, agar tumbuh sikap-sikap peduli dengan lingkungannya, agar tumbuh sikap-sikap mereka merasa hidup bersama dengan lingkungan. Itulah sebetulnya tujuan pembelajaran IPA. Tidak hanya konsep, namun harapannya merubah suatu sikap dan keterampilan seseorang dalam hidup. Bagaimana tujuan-tujuan lainnya? Tujuan lainnya IPA diajarkan dalam sekolah SD adalah harapannya anak didik kita memiliki pengetahuan dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam di mana ia hidup. Itu tujuan terpenting dari pembelajaran IPA. Dan di screen diperlihatkan tujuan pembelajaran IPA menurut Departemen Pendidikan. Yang pertama adalah IPA diajarkan untuk agar siswa memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan. IPA juga diajarkan agar apa yang kita pelajari itu bermanfaat
dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. IPA juga bertujuan untuk mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran terhadap hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Kalau kita perlihatkan atau seperti yang tadi saya jelaskan, sebetulnya kita bisa mengambil benang merah bahwa sebetulnya pembelajaran IPA dilakukan itu bukan untuk memperoleh nilai maksimal, bukan untuk agar anak ijazahnya nilainya bagus, bukan untuk agar dia naik kelas, tetapi harapan yang terbesar seperti yang kalian lihat di poin 1, harapan terbesarnya adalah mereka memiliki keyakinan terhadap kebesaran Tuhan. Mereka memiliki kemampuan bagaimana hidup bersama dengan alam. Itu sebetulnya tujuannya. Kalau kita lihat sampai poin 7, poin terakhirlah yang sebetulnya yang digunakan untuk kognitif, yaitu memperoleh bekal pengetahuan, yang mana bekal pengetahuan itu nanti akan dijadikan dasar untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, yaitu SMP. Apa yang tadi sudah kami jelaskan, dan tujuan di depan itu harapannya membuka jendela mata kita bahwa pembelajaran yang seharusnya adalah pembelajaran yang bisa merubah sikap dan keterampilan anak didik kita menuju yang lebih baik. Bukan hanya sekedar aspek kognitif saja, namun juga aspek pengetahuan dan keterampilan yang perlu diajarkan. Nah, bagaimana jika kita menyalahi apa yang sudah disampaikan tadi? Tujuannya yang penting nilainya bagus, tujuannya yang penting naik kelas, tujuannya yang penting kognitifnya dapat 100 deh, dan lain sebagainya. Dampak kalau kita hanya mempelajari itu hanya sekedar konsep atau teori, dapat kita lihat pada screen. Dampaknya nanti akan berpengaruh pada kebiasaan-kebiasaan buruk siswa. Memang kalau ditanya, kamu buang sampah di mana? Pasti konsepnya jawabnya di tempat sampah. Namun dalam kenyataan hidup, mereka tidak mengimplementasikan apa yang sudah disebutkan dalam soal-soal yang diberikan. Mereka juga tahu, misalkan sebelum makan kita harus cuci tangan terlebih dahulu dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak mengimplementasikan teori-teori yang sudah mereka kuasai dalam kehidupan nyata. Mereka juga pasti bakalan tahu kalau makanan-makanan yang mengandung zat-zat kimia itu tidak akan menyehatkan bagi tubuhnya, tetapi mereka tetap memakan dan tidak mempedulikan efek dari apa yang ia makan dalam kehidupannya. Ini dampak jika IPA hanya diajarkan teori saja, tidak diintegrasikan dengan sikap dan keterampilan. Hal itu akan fatal bagi kehidupan kita. Data di depan juga menunjukkan bahwa efek samping dari pembelajaran yang berbasis hanya teoritis, khususnya di IPA, antara lain yaitu hasil Ristek Kementerian Kesehatan di 2018 menyebutkan bahwa 80% masyarakat Indonesia kita belum peduli kesehatan. Padahal kalau kita lihat pasti materi IPA-nya mereka lulus semua. Mereka kelas tinggi, sudah bagus, pendidikannya tinggi, namun peduli terhadap kebersihan dan kesehatannya masih kurang. Kemudian, hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan POM tahun 2017 juga menunjukkan bahwa 75% jajanan yang ada di sekolah itu tidak memenuhi syarat kesehatan, dan itu pastinya laku keras oleh anak didiknya. Itu juga menunjukkan bahwa IPA masih hanya sekedar teoritis, tapi belum diilhami terhadap perubahan sikap oleh anak didiknya. Hasil penelitian Hermiati tahun 2016 juga menunjukkan bahwa terdapat 1,75% anak umur 5-9 tahun itu sudah mulai merokok, dan 17% itu umur 10-14 sudah mulai merokok. Kemudian juga hasil penelitiannya menunjukkan bahwa anak umur 10-14 tahun itu
hanya 1,7% yang mampu berperilaku benar dalam menyikat giginya. Fenomena inilah yang membuktikan bahwa memang pembelajaran yang ada di lapangan masih butuh perbaikan. Dan kami berharap kalian calon guru inilah yang akan merubah fenomena yang ada di lapangan terkait pendidikan agar bisa menjadi sesuai apa yang ada di konsep dan terintegrasi dengan perubahan sikap serta keterampilan yang ada. Dampak lain yang dapat kita perlihatkan adalah banyak masyarakat yang masih mempercayai dukun. Padahal secara ilmiah masih dipertanyakan. Misalkan saja mau ujian, kalau sesuai dengan prosedur ilmiah, mau ujian itu belajar, bukan malah ke dukun, kemudian membaca mantra-mantra, itu tidak ilmiah. Kemudian seperti yang kita lihat di depan, ada dulu fenomena ponari, air mandinya saja bisa dijadikan obat. Secara ilmiah, air comberan diminum. Obat apa kira-kira? Nah, itu perlu kita perhatikan dalam kehidupan nyata kita. Ada juga yang mempercayai hal-hal mistis seperti yang ada di lingkungan kita yang mungkin berbeda antara budaya yang satu dengan budaya lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan IPA itu sangat perlu. Kenapa kok perlu pendidikan IPA? Harapannya semua masyarakat yang ada, anak didik kita itu dapat hidup bersahabat dengan alam, mampu memelihara dan menjaga kelestarian alam di mana mereka hidup, mampu mengetahui diri sendiri, bagaimana sistem kerja kesehatan pada diri sendiri, dan bisa menjaga kesehatan diri sendiri. Kemudian mereka juga dapat menciptakan budaya-budaya ilmiah yang ada di masyarakat, harus berbasis fakta, tidak percaya hoax, tidak percaya tahayul. Kemudian harapannya adalah adanya hubungan yang sinkron antara pengetahuan yang kita ketahui, pengetahuan yang siswa ketahui dengan perilaku yang dilakukan. Itulah sebetulnya harapan-harapan pendidikan IPA dilakukan dalam pendidikan SD. Dan itu sangat penting karena itu menjadi fondasi bagi anak-anak itu bisa bersahabat dengan alam di mana dia hidup. Ini seperti yang tadi kita sampaikan, di screen kita melihat kenyataan-kenyataan yang mana dapat kita ambil kesimpulan pendidikan IPA sebetulnya belum dikatakan sukses. Karena kenyataannya banyak orang yang tidak mempercayai sikap ilmiah, termasuk calon-calon guru yang ada di BGSD. Di foto disebutkan atau diperlihatkan hasil contekan-contekan para calon guru. Yang itu sebetulnya bukan sikap ilmiah, seperti yang tadi kami sampaikan. Kalau mau ujian, maka harusnya belajar, bukan sibuk membuat contekan dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang banyak. Kemudian banyak yang misalkan diberi tugas untuk menyelesaikan suatu artikel atau makalah, mereka hanya copy paste tanpa melihat sumbernya, tanpa mau berliterasi, dan itu contoh sikap-sikap yang belum dikatakan ilmiah. Nah, ini contoh soal yang pernah kami sampaikan terkait mata kuliah konsep dasar IPA. Saat itu kita menanyakan, sebutkan keuntungan katrol majemuk dan kerugiannya. Ada salah satu calon guru yang menjawab, keuntungan dari katrol majemuk adalah kerugian menggunakan katrol majemuk nantinya akan adalah boros udara dan polusi udara. Apa hubungannya antara katrol majemuk dengan boros udara dan polusi udara? Hal tersebut tidak bisa dihubungkan secara ilmiah. Dan ini membuktikan bahwa calon guru-guru kita masih perlu pengetahuan-pengetahuan IPA yang mana bisa sinkron antara pengetahuan dan keterampilan itu sendiri. Ini juga contekan yang sangat panjang sekali dan ini dibuat oleh calon guru BGSD kita juga. Dan itu sebetulnya kita kadang miris ya, bagaimana kalau kalian menjadi guru, kemudian anak didiknya yang mencontek. Pastinya itu akan memalukan dirinya sendiri dan gurunya, sehingga sebetulnya jika kita akan mengajarkan pembelajaran IPA itu sesuai
dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan, maka kita perlu mulai dari diri kita sendiri. Nah, sebelum kita memasuki ke tugas, tadi saya menjanjikan akan bercerita kenapa dulunya IPA 1, IPA 2, sekarang konsep dasar IPA dan pendidikan IPA terpadu. Ini ada kaitannya dengan perubahan kurikulum 2013 dari KTSP. Saat itu Menteri Pendidikannya adalah Bapak Anies Baswedan. Dalam pidatonya, Bapak Anies Baswedan menyebutkan bahwa pendidikan di Indonesia itu dianggap gagal mencetak generasi-generasi yang baik karena karakternya dianggap tidak sesuai dengan pengetahuan yang ada. Sehingga dirubahlah kurikulum yang tadinya KTSP menjadi kurikulum 2013. Apa yang membedakan dari kurikulum 2013 dengan sebelumnya KTSP? Yang membedakan adalah pada kurikulum 2013 ini lebih difokuskan pada pengembangan dan pembentukan sikap atau karakter yang dihubungkan dengan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki. Harapannya dengan pembelajaran yang di kurikulum 2013 ini, anak-anak di Indonesia itu memiliki sikap yang baik, yang setara dengan pengetahuan yang dimiliki. Sehingga proses pembelajarannya yang tadinya setiap mata pelajaran berdiri sendiri, IPA sendiri, matematika sendiri, IPS sendiri, pada kurikulum 2013 ini tidak lagi berdiri sendiri-sendiri. Namun pembelajarannya dirubah menjadi pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang bertema, yang mana pada tema itu akan mengintegrasikan antara materi yang satu dengan materi yang lainnya. Nah, itulah fungsi dari mata kuliah pendidikan IPA terpadu ini. Pendidikan IPA terpadu ini harapannya akan menjadikan alat bagi kalian untuk melakukan pembelajaran tematik yang berangkat dari mata pelajaran IPA. Jadi bagaimana mengajarkan materi IPA yang diintegrasikan dengan mata pelajaran lain. Dan juga bagaimana mengintegrasikan materi IPA yang bisa merubah sikap dan keterampilan anak didik. Misalkan saja, kita akan mengajarkan materi IPA tentang buang sampah. Nah, kita akan memadukan tidak hanya ber-IPA yang berdiri sendiri, tetapi bagaimana IPA yang agamis, bagaimana IPA yang bisa dihubungkan dengan PKN, bagaimana IPA yang bisa dihubungkan dengan Bahasa Indonesia, bagaimana yang IPA dihubungkan dengan matematika. Misalkan kita akan mengajarkan, tadi seperti saya sebutkan, buang sampah gitu ya. Buang sampah tidak hanya berhenti pada pertanyaan, di mana kita membuang sampah, itu tidak, tetapi bagaimana kita merubah sikap. Kita bisa mengintegrasikan dengan agama, misalkan. Membuang sampah itu harus pada tempat sampah. Kenapa? Karena kita juga harus menjaga kebersihan. Kita hubungkan dengan keislaman. Kalau di agama Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Itu dihubungkan dengan materi agama. Nanti bisa juga dihubungkan dengan toleransi. Bagaimana kalau kita membuang sampah sembarangan? Apakah kita menghargai tetangga kita? Apakah kita menghargai orang-orang di sekitar kita yang merasa terganggu dengan sampah tersebut? Kita di situ juga mengajarkan tentang kepedulian. Kemudian kita juga bisa mengajarkan buang sampah itu dihubungkan dengan matematika. Kalau kita setiap hari buang sampah satu, misalkan berapa banyak itu sampah yang akan kita tinggal selama 1 minggu? Apa efek yang ada pada lingkungan kita? Apa efek yang ada pada penyakit-penyakit yang akan datang ke kita? Itu dihubungkan, harapannya saat anak didik mempelajari buang sampah itu tidak hanya bekerja atau berhenti di teori, tetapi dengan kesadaran-kesadaran tadi dia akan merubah sikapnya.
Jadi saat akan membuang sampah sembarangan, dia akan berpikir lagi, berpikir panjang. Kalau saya buang sampah sembarangan di sini, maka dampaknya nanti saya akan menjadikan tetangga saya tidak nyaman, kuman akan datang, Tuhan tidak senang, maka janganlah saya buang sampah. Jadi tahu efeknya, tidak hanya berhenti pada teori, tapi itu akan merubah sikap. Itu contoh-contohnya. Dan nanti kita juga akan melihat bagaimana pengintegrasian IPA itu pada kurikulum 2013. Sehingga nanti kita akan menganalisis semua materi dari kelas 1 sampai kelas 6, apa yang ada di IPA, bagaimana keterhubungan dari IPA itu, dan bagaimana kita mengajarkan IPA itu melalui integrasi-integrasi mata pelajaran lain. Itu sebetulnya inti dari mata kuliah yang akan kita pelajari pada mata kuliah pendidikan IPA terpadu ini, yaitu kita akan mempelajari alat untuk memadukan bagaimana mengajar IPA dengan mata pelajaran lain, khususnya pada pembelajaran tematik kurikulum 2013. Nah, itu yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar betapa pentingnya mata kuliah ini perlu kita pelajari, karena di mata kuliah pendidikan IPA terpadu ini juga nanti akan dijadikan sebagai patokan kalian semester 4 besok dalam mengambil mata kuliah pembelajaran tematik. Jadi semuanya terintegrasi, konsep dasar IPA menjadi landasan pendidikan IPA menjadikan landasan pembelajaran tematik. Hal itu dapat kita ambil kesimpulan, maka pastikan kalian menguasai materi-materi yang ada di pembelajaran IPA terpadu ini dengan baik, agar semester berikutnya bisa mempelajari materi yang lebih tinggi lagi juga dengan baik. Nah, kegiatan perkuliahan ini nanti juga akan kita beri tugas setelah teman-teman semua mendengarkan penjelasan dari saya, untuk memastikan bahwa apa yang kami sampaikan itu dapat tercerna dengan baik, maka kami persilahkan kalian merangkum apa yang telah saya sampaikan dengan bahasa kalian sendiri, pastinya dengan menjawab 4 aspek. Menurut kalian dengan bahasa kalian sendiri itu apa itu IPA? Kemudian mengapa IPA harus diajarkan di SD? Mengapa juga harus diajarkan secara terpadu, dan jelaskan menurut bahasa kalian sendiri secara garis besar apa yang akan kalian pelajari pada pendidikan IPA terpadu ini. Pastikan kalian mengerjakan dengan bahasa kalian sendiri. Nanti jika ada satu lembar kerja yang sama dengan siswa lain atau mahasiswa lain, maka kami anggap itu tidak sah dan tidak akan kami beri nilai, dan juga tidak kami anggap sebagai kehadiran. Seperti itu. Kemudian nanti bagaimana cara pengumpulan tugasnya? Tugas itu silahkan kalian kumpulkan melalui Sipedar. Nanti kalian bisa melihat sesuai kelas kalian masing-masing. Di sana kami sudah menyampaikan pengantar secara tertulis terkait dengan pendidikan IPA terpadu ini. Kemudian di sana juga sudah kami sampaikan bahasa-bahasan yang akan kita kaji seperti yang tadi kami sampaikan. Dan di situ juga termuat kontrak perkuliahan, yang ada pada mata kuliah ini. Karena sistemnya masih daring, maka kita memiliki persentase tugas, UTS, dan UAS dengan bobot yang sama. Kami berharap kalian sukses semua dalam perkuliahan semester ini. Kemudian nanti kalian bisa presensi juga di Sipedar pada menu attendance. Kemudian tadi PowerPoint yang kami sampaikan juga kalian bisa download di sini di materi pertemuan 1. Nanti jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kalian bisa menuliskan di menu chat. Dan tugas yang tadi saya berikan bisa diketik di Word atau di PDF-kan, silakan bebas, nanti dikumpulkan di menu tugas maksimal sesuai jam perkuliahan. Kemudian kalian juga bisa melakukan diskusi sesuai dengan tema yang sudah kami upload. Nanti tinggal memberikan komentar-komentar pada forum diskusi. Sekian dari kami.
Nanti jika ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ada kendala, bisa disampaikan di chat. Misal ada kendala lain, tidak bisa masuk ke Sipedar atau lainnya, bisa kalian komunikasikan melalui nomor saya. Sampai bertemu di pertemuan 2 besok dengan materi prinsip ajaran Ki Hajar dalam pendidikan IPA. Pada pertemuan 2 besok, kami berharap teman-teman mempersiapkan buku kecil yang isinya ajaran-ajaran Ki Hajar untuk kita pelajari bersama. Untuk kali ini kita cukupkan dulu. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sekian, terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.